Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Selvi Saputri, kelas 4A SI reguler Banjarbaru dengan NPM 24100200045. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS mata kuliah web 2, yaitu pengembangan aplikasi Invenbar dengan menambahkan 2 tabel baru sesuai instruksi tugas, yaitu tabel suppliers dan stock movements, beserta implementasinya pada aplikasi berbasis arsitektur MFG. Sebelum saya menjelaskan database dan aplikasinya, saya ingin menjelaskan tujuan dari pengembangan aplikasi berikut. Tujuan dari tugas ini adalah mengembangkan aplikasi inventory yang sudah ada agar memiliki fitur yang lebih lengkap. Kebetulan ini melanjutkan tugas UTS yang terdahulu. Jadi ini mengembangkan dengan menambahkan tabel baru dan fitur-fitur yang baru. Penambahan pertama adalah tabel suppliers yang digunakan untuk menyimpan data pemasok barang. Kemudian penambahan kedua adalah tabel stock movements yang berfungsi mencatat seluruh riwayat perubahan stok, baik stok masuk maupun stok keluar, hingga setiap perubahan stok dapat dilacak. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat tabel suppliers di PHP MyAdmin ya. Di sini sebelumnya tugas UTS kemarin adalah 2 tabel saja, yaitu users dan products. Lalu tambahannya adalah supplier dan stock movements. Kalau yang 2 ini adalah bonus, ketika hendak mengerjakan silakan, kalau yang tidak apa. Jadi yang wajibnya adalah 4 ini: products, user, stock movements, dan supplier. Tabel suppliers, tabel ini berisi beberapa field, yaitu ID suppliers, ID, kontak person, nama suppliers, nomor telepon, email, alamat, dan created at. Setelah itu saya menambahkan plugin key supplier ID pada tabel produk, sehingga setiap produk memiliki informasi pemasok. Selanjutnya saya mengisi beberapa data supplier sebagai data awal agar dapat langsung digunakan pada aplikasi. Kemudian saya membuat tabel kedua, yaitu stock movements. Tabel ini digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi stok dengan informasi seperti produk, jenis transaksi, in atau out, jumlah stok, keterangan, tanggal transaksi. Dengan adanya tabel ini, seluruh perubahan stok akan tersumbat sebagai histori, sehingga proses audit menjadi lebih mudah. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasinya. Pertama adalah halaman dashboard. Di halaman ini ditampilkan ringkasan data inventory yang tersedia. Kemudian saya membuka menu suppliers. Pada halaman ini tersedia fitur CRUD, yaitu menampilkan daftar supplier, menambahkan supplier baru, menambah data supplier, menghapus supplier. Jadi kita coba langsung ya. Nama misalnya sesuai ini aja, bebas. Sebagai contoh saja, add suppliers. Nah, ini bertambah lah, di sini bertambah Marliana Putri, nomor HP dan email yang tadi kita isi. Lalu kita coba hapus. Oke, nah ini terhapus. Selanjutnya saya membuka menu produk. Sekarang terdapat informasi supplier yang pemasok produk tersebut. Artinya setiap produk sudah memiliki relasi dengan tabel supplier. Kita coba, kan ini monitor belum ada ya suppliernya, coba kita edit monitor elektronik suppliernya, misalnya GV Mabel Jaya. Kita tambahkan foto monitor. Nah, sudah ada, muncul lah, setelah diedit muncul. Berikutnya menu stock movement. Di halaman ini menampilkan seluruh histori perubahan stok. Contohnya ketika stok barang bertambah karena pembelian, sistem ini akan mencatat transaksi sebagai tipe in. Sedangkan ketika stok berkurang karena penjualan atau pengurangan stok,
Sistem akan mencatat transaksi dengan tipe out. Dengan demikian, seluruh aktivitas stok dapat dilihat kembali kapan saja. Ini contohnya ya. Aplikasi ini tetap menggunakan arsitektur MFG. Model bertugas mengakses database, controller menangani proses bisnis seperti menyimpan data supplier maupun stok. Sedangkan view bertugas menampilkan data kepada pengguna. Dengan menggunakan MFG, struktur program menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Karena kebetulan tugas 2 yang wajib sudah selesai, saya menambahkan lanjutan bonusnya, poinnya. Ini adalah menu transaction. Ini adalah contoh yang tadi sudah pernah saya coba. Ini adalah contoh menu transaksi. Baik, yang tambahan fitur wajibnya sudah selesai. Selanjutnya untuk reports dan supplier reports itu adalah bonus. Saya juga mengerjakan. Jadi ini tampilan reportsnya. Kita lihat laporannya. Ini ada laporan supplier. Ini adalah laporannya. Kemudian kita coba cetak laporan menjadi PDF. Nah, bisa ya, ini bisa dicetak, bisa dijadikan PDF. Nah, bisa ya, sudah bisa untuk cetak suppliers. Ini karena sebelumnya juga pernah membuat PDF, jadi terdobel ya, terdobel. Dari pengembangan yang telah dilakukan aplikasi Infendar, ini memiliki 2 fitur tambahan, yaitu supplier dan stock movement sesuai dengan instruksi UAS, dan bonus poinnya adalah report dan supplier reports. Fitur ini membuat sistem inventory menjadi lebih lengkap karena data pemasok dapat dikelola dengan baik dan seluruh perubahan stok dapat dilacak melalui audit trail. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.